perilaku atau proses kegiatan. Pakai skala lagi semuanya, udah siap nanti instrumen, baru kita buat mengumpulkan data dan instrumen, baru kita olah, baru kita buat laporan. Nah, jadi kalau kuantitatif itu memang tidak bisa ulang-alik kayak kuali, dia itu stagnan gitu, apa istilahnya, kaku ya, tidak fleksibel. Nanti jika nanti tidak ada pengaruh, kita kan buat hipotesis ya kuanti. Jika hasilnya tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat hubungan, itu penelitiannya harus diulang. Harus ada pengaruh dan harus ada hubungan. Karena apa? Karena teorinya udah objektif. Objektivitas datanya itu dari teori, bukan dari empiris. Itulah kakunya di situ. Nah, bahkan ada dosen-dosen di UIN mengatakan penelitian kuanti itu bukan penelitian itu katanya. Bisa merekayasa data. Memang dimanapun manusia bisa rekayasa data. Kuanti-kuali bisa. Misalnya, kalau kuantitatif, misalnya Bapak Ibu judulnya itu sekota Medan, atau misalnya sekabupaten Batubara, atau misalnya sekecamatan Binjai Utara misalnya, atau yang lain-lain. Bisa nggak rekayasa data? Kalau memang udah kebiasaan tidak pernah jujur dalam kegiatan, itu setan menggoda itu. Terkena lah godaan setan. Daripada cari data bagus, datanya diolah sendiri, ya begitu. Nah, itulah rekayasa data. Apa yang dia buat, bagaimana contoh ini, jangan dicontoh, tapi ini apa ya, ini contoh jelek, tapi saya kasih tahu ada memang seperti ini yang membuat gitu. Dia judulnya luas ya, misalnya sekota Medan, akhirnya atau sekabupaten Mandailing Natal, akhirnya siapapun dimanapun itu biasanya kalau tidak biasa buat curang itu nampak itu celahnya. Nah, pernah ada Pak yang sekota Medan. Sekota Medan termasuk sekolah di mana saya ngajar di situ. Nah, saya tanya, ini lagi nguji Pak, lagi nguji skripsi ini ceritanya. Saya penguji. Saya tanya, betul meneliti di sekolah itu? Betul Bu, katanya. Oh, alhamdulillah. Bagus ya penelitiannya, lembarannya sampai hampir 100 halaman, saya bilang. Ini skripsi loh Pak, udah wisuda dia. Tapi dia ulangan 3 kali sama saya uji skripsinya, karena dia curang gitu. Terus saya bilang, kalau begitu bagaimana ini cara menelitinya? Ibu, saya capek neliti, Bu. Ya memang penelitian mana dia nggak capek, saya bilang. Gimana caranya? Dibantu teman, dibantu atau diberikan uang bantuan, saya bilang. Diam dia. Saya tajam kali itu ngomongnya. Dibantu apa diberikan uang sebagai bantuan kerja? Enggak Bu, saya dibantu. Oke. Ini yang diteliti berapa sekolah? 3. Saya mau nanya, boleh? Siapa kepala sekolah di sekolah X ini? Nah, X saya bilang ya Pak, karena saya pernah ngajar di sekolah itu dan sampai hari ini saya tahu siapa kepala sekolahnya. Siapa guru yang kamu teliti di situ? Akhirnya dibukanya Pak skripsinya sampai halaman terakhir. Nanu dibuka. Ada di situ dituliskan namanya. Tidak Bu, tapi lupa saya Bu. Astagfirullah. Dia meneliti orang yang lupa. Akhirnya dia ngomong satu kalimat tentang nama itu, nama kepala sekolahnya ini. Akhirnya saya ambil handphone saya telepon di depan pembimbing dan penguji yang ada di situ, Bapak Ibu. Ini ada 3 tahun yang lalu nih, kejadiannya. Saya telepon langsung, Pak, maaf gini. Ada Pak salah seorang mahasiswa UIN Fakultas Tarbiyah melaksanakan pendidikan di sekolah Bapak yang judulnya ini dan bertemu dengan Bapak. Oh, enggak ada Bu, saya keraskan. Menggigil dia Pak, gemeter ya. Nggak ada Bu, katanya. Oh iya betul, ini Pak ada orangnya di sini Pak, sedang saya uji skripsinya. Oh Bu, jangan Bu, nggak ada itu. Nggak ada dari UIN Bu, nggak ada. Yang sering tuh dari Unimed, dari UMSU. Oh iya, namanya ini nggak ada Bu, itu bohong Bu. Akhirnya apa? Pembimbingnya pun ngelihat saya, di situ kebetulan ada pembimbingnya. Mahasiswa yang saya uji ngelihat saya, udah mukanya udah kurasa warna-warni ya kan. Saking gemeter. Saya kasihan takut dia pingsan ya kan. Karena pertanyaan saya nggak mengenai isi skripsinya, tapi mengenai prosedur pelaksanaan skripsi. Penulisan skripsi itu yang saya tanya. Karena menurut saya kejujuran itu nomor 1 dalam membuat karya ilmiah. Jadi nggak penting hasil kalau tidak jujur atau curang. Terakhir apa? Namanya kita berteman ya Pak, pembimbing kan dosen UIN ya Pak ya. Apalagi di Tarbiyah, sampai kita pensiun kita masih berteman.
Dibuatlah satu memo, kasih sama saya baca. Bu, tolonglah Bu, mahasiswa saya itu Bu Lola Bu, nanti pingsan pula Ibu bentak-bentak. Jadi tolonglah Bu dibantu. Janganlah tajam kali Bu pertanyaannya. Katanya. Jadi ini apa namanya? Ada memo dari pembimbing supaya tidak memberi tekanan kepada yang dibimbing. Padahal itu kesalahan itu. Kenapa ada pembimbing yang salah dibiarin begitu loh. Tapi karena saya punya niat untuk membantu sesama dosen, jangan ada salah paham, akhirnya ya Pak beres. Ini hanya motivasi awal Pak. Saya nggak berusaha membuat dia tuh stres. Saya hanya minta dia tuh sadar bahwasanya tulisan ini karya sendiri. Nah, akhirnya karena dapat memo itu akhirnya saya tanya yang lain-lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu dia lari. Saya keluar lari dan jumpai saya. Lari, menangis dia. Laki-laki nih Pak. Kenapa kamu nangis? Cengeng kamu jadi laki-laki, saya bilang. Jadi apa kata dia? Bunda maaflah karena saya pun udah lama kali mau tamat-tamat, nggak tamat-tamat. Kemudian dosen pembimbingnya pun bingung, banyak kali yang diminta. Akhirnya, ya beginilah Bunda. Saya buat sendiri. Memang saya nggak pernah meneliti, katanya. Nah begitulah Bapak Ibu. Dia tak pernah meneliti, tapi siap penelitian. Hebat itu ya Bapak Ibu ya. Ada itu pengalaman saya langsung. Akhirnya wisuda juga dia. Walaupun 3 kali dia ujian lagi sama saya. 3 kali. 3 kali artinya dari nol lah dia. Mengulang lagi lah Bapak Ibu. Dia udah membuat malu sekolah yang pada dasarnya sekolah itu nggak didatanginya. Nah kan buat malu sekolah namanya kan. Jadi keterpercayaan orang terhadap sekolah itu kan jadinya rendah. Karena apa? Karena dia sudah manipulasi data. Merekayasa. Nggak boleh itu. Itu yang sering itu kuantitatif Bapak Ibu. Karena apa? Dia punya instrumen pengumpulan data yang tidak seperti kuali. Kalau kualitatif, instrumennya manusia yang meneliti. Kalau kuanti itu alat instrumennya itu questionnaire, tes, dan dokumen. Nah, jadi itu bisa rekayasa, betul-betul bisa. Ada lahannya. Kalau memang dia tak jujur bisa. Bukan berarti harus tak jujur, tapi itu lahan ketidakjujuran besar di situ. Tapi kalau misalnya kuali itu banyak yang perlu kita tanya. Misalnya kamu kualitatif ya, mana hasil observasi? Apa itu Bunda? Video, rekaman kegiatan. Loh saya kemarin nggak bawa video, kenapa? Handphone rusak. Oh, udah nggak usah meneliti. Saya tanya langsung, mana dia transkripsi wawancaranya? Nggak ada Bunda, karena saya wawancaranya nggak saya rekam. Oh, udah nggak usah meneliti kuali. Nah, jadi itu bisa rekayasa jika datanya nggak lengkap. Baik ya Bapak Ibu, kayaknya sudah lengkap ya jumlah kita. 1, 2, 3, 4, 9. Berapa orang lagi yang belum masuk? 2 lagi Bunda. Berapa? 2 lagi Bunda. 2. Gimana ya. Pak Sapi, kita mulai aja ya? Ya boleh Bunda. Ya, karena kasihan Pak Solihin, udah ini dia udah bingung mau jadi khotib ya kan? Mudah-mudahan acaranya tidak terganggu gara-gara jadi presenter hari ini. Baik, silakan kita buka ya. Nanti langsung moderatornya Pak Sapi bisa? Insya Allah bisa Bunda. Ya, baik kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita dapat bertemu di Zoom meeting ketiga, pemakalah kedua. Mudah-mudahan pemakalah hari ini bisa standar seperti pemakalah minggu lalu, materinya dan kesiapannya serta kreativitasnya standar atau lebih baik. Karena kita berharap hari ini lebih baik dari hari lalu, hari depan lebih baik dari hari ini, begitu. Nah, jadi untuk pemakalah kedua, judul materinya dan pemakalnya silahkan kita dengarkan. Saya kasih waktu paling lambat 20 menit. Kalau bisa Pak 10 menit ya Pak Solihin ya. Ingat Bapak sebentar lagi mau khutbah Jumat, itu aja biar cepat. Ya, silakan Pak. Ya silakan Pak. Dan screen ya, PowerPoint-nya kalau ada Pak dengan Pak Sapi udah dikirim. Ya. Ya silakan. Mantap nih Pak Solihin. Silakan Pak Solihin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Dr. Neliwati MPD. Yang saya hormati semua Bapak dan Ibu mahasiswa pasca sarjana S3 UIN. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Kemudian sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Dasar-dasar Penelitian Pendidikan Islam. Penelitian di bidang pendidikan terus menjadi perhatian penting dari hari ke hari. Para peneliti dan para praktisi pendidikan terus berusaha menemukan konsep terbaik dalam pola pendidikan. Baik dipandang dari sudut bidang pendidikan maupun dalam kajian lingkungan pendidikan. Konsep pendidikan dalam agama Islam tidak terbatas pada satu bidang ilmu tertentu, namun pendidikan dalam Islam meliputi semua bidang ilmu tanpa batas. Bagi umat Islam sangatlah penting untuk mendidik anak dengan pendidikan yang Islami. Hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan konsep pendidikan Islam yang terbaik yang dapat diaplikasikan dalam mendidik anak-anak generasi bangsa. Dan tentu pola pendidikan ini diharapkan dapat memberikan efek yang benar, positif dalam menciptakan generasi yang beriman dan berjiwa besar untuk membangun negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengertian metode penelitian pendidikan Islam ini bisa kita memahaminya dari satu kata, yaitu dari metodologi atau penelitian atau pendidikan dan Islam, atau bisa kita dengan mengidofahkannya, yaitu metodologi penelitian atau pendidikan Islam atau penelitian pendidikan dalam lingkup metodologi penelitian pendidikan Islam. Baik, metode adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan tentang satu kebenaran. Muhammad Atiyah Al-Abrashi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik. Sedangkan Abdul Aziz mengartikan metode dengan cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistemik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data, merumuskan berdasarkan data. Penelitian diartikan sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Penelitian juga dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematik untuk menguji jawaban sementara atau hipotesis tentang permasalahan yang diteliti melalui pengukuran cermat terhadap fakta secara empiris. Penelitian pendidikan hendaknya dilaksanakan secara sistematis, logis, dan berencana. Secara sistematis artinya berdasarkan pola dan teknik tertentu sesuai dengan aturan ilmiah dalam penelitian pada umumnya. Hillway menyatakan, metode penelitian adalah suatu studi yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Sementara Wodi menyampaikan, metode penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Pengertian metodologi penelitian pendidikan Islam. Metodologi penelitian pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian prosedur penelitian untuk mencapai tujuan. Penelitian pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam,
sebagai suprasistem. Metode penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Aliran dalam metode penelitian itu ada 3, yaitu yang pertama prapositivisme, yaitu pada era prapositivisme ini seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas alamiah. Dan faham ini terjadi perkembangan pada filsafat zaman Yunani sampai awal abad ke-19. Peneliti hanya melakukan deskripsi secara kualitatif terhadap fenomena yang diamatinya. Peneliti hanya melakukan deskripsi secara kualitatif terhadap fenomena yang diamatinya. Yang kedua, positivisme. Pada era positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan, memiliki sebab akibat, bebas nilai, relatif tetap, dan terukur. Faham ini, positivisme, menjadi primadona penelitian ini dari tahun 40 sampai 70. Metode penelitian digunakan metode kuantitatif dengan logika berpikir deduktif. Dan jenis penelitian yang banyak dilakukan pada era ini adalah eksperimen, korelasi, atau ex post facto. Yang ketiga adalah post-positivisme. Pada era post-positivisme, seorang peneliti melihat masalah penelitian sebagai realitas yang bersifat holistik, dinamis, kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna, dan terikat nilai. Era ini dimulai pada tahun 60-an. Metode penelitian kualitatif menjadi primadona pada era tahun 80-an sampai 90-an. Adapun ruang lingkup penelitian pendidikan Islam berdasarkan ada 2, yaitu berdasarkan lingkungan dan kelompok usia, dan berdasarkan jenjang. Ruang lingkup pendidikan yang berdasarkan lingkungan dan kelompok usia meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam masyarakat, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di lembaga pendidikan non-formal. Kemudian berdasarkan jenjang, yaitu terdiri dari pendidikan PAUD, TK, kemudian pendidikan jenjang sekolah dasar, pendidikan jenjang sekolah menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Adapun jenis-jenis penelitian pendidikan Islam, yang pertama adalah penelitian kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan yang dapat diamati. Dan penelitian kuantitatif, pelaksanaannya berdasarkan prosedur yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun penelitian kualitatif itu terdiri dari penelitian historis, deskriptif, perkembangan, kasus dan penelitian lapangan, kausal komparatif, eksperimen atau semu, dan kaji tindak. Sementara penelitian kualitatif secara garis besar, penelitian kualitatif meliputi pendekatan metode bervariasi. Penelitian ini memiliki latar belakang yang jelas, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data digunakan dengan observasi dan wawancara. Adapun wawancara dengan pelaksanaannya menjadi meliputi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Dalam proses analisis data, peneliti harus memperhatikan yang pertama transkrip wawancara, catatan lapangan dari pengamatan, kemudian catatan harian penelitian, catatan kejadian penting dari lapangan, memo, dan refleksi peneliti. Ini dari sini. Pemeriksaan keabsahan data, tahap-tahap penelitian yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Penelitian kuantitatif
Prosedur penelitiannya terdiri dari identifikasi permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan data, dan kuantifikasi, analisis data, interpretasi, dan komunikasi hasil penelitian. Adapun kuantitatif berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, pertama, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena. Dua, penelitian eksperimen, yaitu suatu penelitian yang didesain bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat melalui pengungkapan kelompok eksperimen menjadi kondisi yang diperlukan dan membandingkan hasil perlakuan tersebut terhadap kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Tiga, penelitian tindakan atau action research adalah suatu penelitian bentuk kerjasama antara peneliti dengan para pengambil keputusan, misalnya kerjasama peneliti dengan pihak perusahaan, di mana hasil penelitian dapat langsung dipakai dalam rangka pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Kemudian penelitian kausal komparatif, penelitian perkembangan, penelitian evaluasi, penelitian kepustakaan, penelitian historis, dan penelitian dasar, penelitian analisis penelitian, penelitian kausal eksperimen, penelitian komparatif, penelitian verifikatif, penelitian pengembangan, penelitian studi kasus, penelitian terapan. Adapun ciri penelitian pendidikan ada 7, yaitu objektivitas, ketepatan, verifikasi, penjelasan ringkas, empiris, pendapat logis, kesimpulan kondisional. Baiklah, dari beberapa tulisan tersebut, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Masalah penelitian diajukan bersifat rasional. Koherensi yaitu terdapat keterkaitan antar bagian dalam penelitian. Konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian juga perlu dan memuat konsep teori dan sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang seragam, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji, teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Objektivitas penelitian harus tetap dijaga dan menunjukkan bukti-bukti mengenai sampel yang diambil, kemudian dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Lalu validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Jika dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan uji coba instrumen, sebelum digunakan pada subjek penelitian, dan jika pada penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik penjaminan keabsahan data. Kemudian dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Memiliki akurasi yang tinggi sehingga bisa diterima. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya paparkan dari makalah pada hari ini, yaitu tentang dasar-dasar penelitian pendidikan Islam. Saya mohon kepada Bapak Ibu agar mencermati ataupun boleh memberi saran kritikan dari tulisan ini, dan terutama kepada Bunda, mohon bimbingan dan arahannya, Bunda. Ya, terima kasih saya sampaikan. Terima kasih langsung Pak
Tadi Pak Kosma sebagai moderator langsung Pak. Pak Kosma, Pak Safi'i. Pak Safi'inya mana keluar ya Pak? Ya Pak Safi'i langsung. Pak Muhammad Safi'i, dengar Pak? Halo Pak Safi'i. Dengar Bunda, dengar Bunda. Iya ya lanjut Pak, lanjut. Waktu kita ini ya, lanjut. Sesi tanya jawab. Iya, sesi tanya jawab Pak Safi'i, moderatornya Bapak. Terima kasih kepada Pak Solihin yang sudah mempresentasikan makalahnya pada hari ini. Dan sekarang kita buka presentasi dan kita buka tanya jawab. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya Pak Jamil Subari, Pak. Ya, silakan Pak Kosma. Jamian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, yang sama kita hormati Bunda Neliwati sebagai dosen pembimbing kita, dan yang sama kita hormati pemakalah pada hari ini yang sungguh luar biasa. Di sini saya ingin bertanya Pak pemakalah, di dasar-dasar penelitian pendidikan Islam yang pendahuluan, di sini coba Bapak jelaskan sedikit tentang pendidikan berdasarkan jenis itu yang seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang kedua, di sini saya lihat makalah Bapak, izin mohon maaf, ini catatan kakinya dari awal sampai akhir saya nggak nampak gitu, apakah memang di laptop saya yang tidak ada atau di HP, atau memang tidak terbuat gitu, lupa Pak. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Jamian. Ya, kita kasih satu penanya lagi. Setelah itu kita persilakan ke Pak Solihin untuk menjawab. Kami kasih satu pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu. Kami persilakan. Pak Sapi mau Ya. bertanya. Silakan Bu Nun. Ya. Ya, terima kasih pada moderator. Di sini ada yang mau saya tanya, ya singkat aja, di halaman 13 Pak Solihin, itu kan ada ciri-ciri penelitian pendidikan, ya. Yang pertama, yang di nomor 4, yaitu penjelasan ringkas, ya. Data di lapangan yang kita peroleh, maka banyaklah ya informasi yang kita dapat, ya. Dan penjelasannya juga harus berdasarkan logika, dan penjelasannya juga banyak, ya. Nah, di sini penjelasan ringkas ini maksudnya apa nih ya Pak Solihin? Yang di 7 halaman 13. Ya, saya minta penjelasannya. Maksud dari penjelasan ringkas ini. Ya, sekian aja Pak. Moderator, sebentar Pak Safi'i, bisa Ya, ada waktu Pak? Baik, terima kasih. Tolong Pak Solihin men-share screen makalah lengkapnya ya, karena ini pertanyaan berdasarkan makalah. Ya, silakan Pak, ganti dengan makalah. Pak Solihin buka dulu makalahnya, setelah itu baru share Pak Solihin. Belum bisa ya makalahnya di share screen-nya, belum? Ya, ditutup dulu baru bisa ganti. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Ya, silakan. Dari awal ya Pak, di scroll ke atas. Ya, jadi pertanyaan
Pak Jamiat ya pertanyaan tadi ya Pak? Iya, Itu Bu. yang Iya. di mana itu tulisannya? Di halaman berapa itu Pak? Yang pertanyaan yang pertama itu di halaman kedua, Bu. Di halaman kedua, nomor 17, pendidikan berdasarkan jenis. Iya, tolong Ya, jelaskan. Iya, itu dia. Nomor 12 ya? Iya, nomor 12. Pendidikan berdasarkan jenis itu seperti apa gitu. Iya, itu ya. Silakan Pak. Pak Solihin. Dan ya. Ini judulnya apa Baik. Pak Solihin? Coba scroll ke atas Pak. Apa judulnya ini? Dasar-dasar Enggak, penelitian. judul tadi, judul yang kecil-kecil itu, yang lingkup yang ada berapa belas itu masuk judul besarnya apa? Ah, ini dia. Apa ini? Berdasarkan bidang ilmunya, penelitian pendidikan digolongkan dalam beberapa. Berarti ada Bidang. kata yang Bapak tinggalkan ya, sehingga bingung ya. Penelitian dalam bidang pendidikan agama. Begitu ya Pak? Iya. Ah, iya. Penelitian dalam bidang pendidikan bahasa gitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ada kata-kata penelitian dalam bidang ya. Jadi yang ditanya yang ditanya nomor 12 ya. Iya, Bu. Penelitian dalam bidang pendidikan berdasarkan jenis. Ini yang ditanya. Jenis Ya, apa itu Pak? penelitian pendidikan berdasarkan jenis. Oh, mohon maaf Bunda. Ya. Bunda. Boleh siapa? Boleh izin sebentar Bunda. Jadi saya moderatornya saya kasih dulu ke Bu Fauzi ya. Karena ini dosen yang pertama tadi itu disuruhnya jumpa ke pasca sarjana. Sekarang saya di pasca sarjana nih Bunda. Tapi Gimana? Nggak paham saya. Gimana? Saya mau izin sebentar Bunda menjumpai Pak Budiman di masjid. Pak Budiman itu siapa? Dosen mata kuliah pertama tadi Bunda. Mata kuliah pertama udah habis waktunya. Udah habis waktunya Bunda. Ada perlu katanya Bunda. Sebentar aja Bunda. Ya, lanjut. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Bunda. Solihin, paham ini ya Pak Solihin ya? Iya. Bapak jelaskan penelitian berdasarkan penelitian pendidikan berdasarkan jenis. Ini maksudnya apa ini? Silakan Pak. Iya. Baiklah, dari ini penelitian pendidikan digolongkan dalam beberapa bidang. Nah, maksudnya meliputi ini penelitian pendidikan agama. Maksudnya begini Pak, kalau yang Nomor 12 saja Pak. Kalau yang saya yang nomor 12 saja, Pak. 12 Pendidikan saja, berdasarkan jenis. Pendidikan berdasarkan jenis apa? Jenis kelamin atau jenis apa? iya, maksud di sini berdasarkan penelitian pendidikan berdasarkan jenis kelaminnya. Oh, Gitu. berarti ada yang tertinggal. Iya. Iya Pak. Bukan jenis jenis apanya? Bukan jenis pendidikannya atau apa gitu Pak. Memang jenis kelaminnya Pak. Iya, karena jenis kalau bidangnya udah mencakupi yang agama, bahasa sosial itu Bu. Seni. Tapi kan Pak yang di atas itu kan ada laki-laki perempuan Pak jadi partisipannya kan? Itu kan jenis kelamin. Kenapa kok di bawahnya ada lagi jenis kelamin tersendiri? Maksudnya apa? Atau Bapak punya bukunya, bisa dibaca ulang Pak bukunya? Berjelas. Ini referensi dari buku apa Pak? Ini Jenis bidang ada, jenis itu banyak ya, bukan hanya jenis kelamin. Jadi contohnya aja tadi. Karena kalau saya lihat dari mulai 1 sampai 12, itu kan yang jadi partisipan itu perempuan laki-laki. Ya kan Pak? Sampai ke bawah. Kan yang kita teliti kan manusia-manusia. Berarti kan jenis kelaminnya udah nampak di situ. ya, Jadi apa jenis apa maksudnya? yang diteliti lebih Moderator. Silakan. maksudnya gini Bu, Moderator. misalkan Mungkin bisa misalkan Moderator.
Boleh ngasih tanggapan moderator? Ya, boleh. Silakan Pak Eka Yusnaldi. Kasih dulu sama Pak Solihin. Moderator, boleh ngasih tanggapan moderator? Sebentar. Iya, silakan. Pak Solihin dulu. Halo, Pak Solihin moderator. dulu, dari mana nih Pak Solihin? Bunda. Kecuali Moderator. Pak Solihinnya, baru nanti kita jelaskan. Ya, silakan Pak Solihin. Ya. Jadi yang saya baca ini Bu, Nah, ini maksudnya jenis di sini memang diuntukkan untuk kelamin tertentu. Maksudnya apakah yang diteliti itu adalah yang laki-laki aja? Misalkan murid laki-laki. oh pada, gitu. Murid laki-laki atau murid perempuan yang di atas itu udah misalkan itu dalam sekolah. Oh gitu. Memang itu ya Pak ya, maksudnya ya. Oh ya udah nanti Bapak tuliskan aja jenis kelamin gitu, biar ngerti orang baca. Ini kalau jenis ini nggak ngerti nanti. Silakan Pak Eka, ada apa tadi mau nanya Pak Eka Yusnaldi? Ya silakan Pak Eka menanggapi dari penyampaian yang disampaikan oleh Pak Solihin. Kepada Pak Eka dipersilakan. Pak Eka Yusnaldi. Tuh. Pak Eka. Halo Pak Eka. Jangan merajuk Pak Eka. Pak Eka. Ya ada hilang Pak Ekanya. Ya baik. Apa yang Pak Jamiat? Silakan Pak Jamiat respon. Ya. Ya Bu, kalau yang disampaikan itu berdasarkan jenis tadi laki-laki atau perempuan, ya harapannya langsung tertulis saja di situ Pak. Izin mohon maaf. Ya. Supaya nggak bingung juga saya gitu. Kemudian yang kedua tadi Pak, pertanyaan saya Pak. Oh iya. Footnote-nya atau kaki nggak ada itu pakainya ya. Memang kakinya ketinggalan itu Pak. Oh iya Pak. Iya. Apanya Pak Solihin yang ketinggalan? Catatan kaki? Iya, Referensi? Footnote. Dari halaman 1 sampai halaman sekian? Iya. Oh, kok bisa ketinggalan, Pak? Belum beli tiket dia, Bu. Belum beli tiket. Belum terbiasa dengan footnote, Bu. Karena biasanya itu. Iya. Karena di USU nggak ada pakai aja Pak, kan ada di jendela laptop itu ada insert apa referensi, ya footnote, klik itu, langsung dia tertulis angka 1 sampai sekian. Iya. Ya Pak ya, jadi memang betul ini kritikan Pak Jamiat, ya kan? Ini memang tak boleh seperti ini. Jadi Pak revisi ya Pak ya. Iya, insya Allah Bu. Terima sama kasih. teman-teman ya yang tahu membuat footnote, karena kita satu rumah ini, nggak boleh malu ya kan? Nanti dibaca orang banyak, referensi nggak ada, dikira Bapak nanti tulisan Bapak semua ini ya kan? Oke ya, Pak Solihin ya, itu kritikan positif ya. Ya, silakan Bu Fauzia, moderatornya silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Solihin yang telah menanggapi dari pertanyaan Pak Jumiat Subari. Tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan ke Bu Nun Zairina, silakan Pak Eka bila mau menanggapi. Pak Eka. Masih minum kopi dia. Hilang dari peredaran nih. Betul-betul meraju nih Pak Eka ini. Ya, kalau gitu kita masuk saja ke pertanyaan Bu Nun Zairina kepada Bapak Solihin, dipersilakan. Bu Nun. Buka lagi makalahnya Pak ya, di mana pertanyaan itu ya? Iya. Kemana pertanyaan? Tadi halaman 13 Bu Nun ya? Halaman 13. Halaman 13 itu poin 4. Oh, poin 4 ya. Ada poin 4 Ini tentang parsimoni ciri-ciri penjelasan ringkas ya Bu Nun. Iya. ya, ciri-ciri penelitian pendidikan. Itu di nomor 4 kan penjelasannya ringkas. Nah, maksudnya itu apa? Penjelasan ringkas. Turunkan Pak Solihin, ada penjelasannya di bawah. Ya, di sini ada Bu, di
D, Bu. Nah, itu dia. Baca, Pak. Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena dan menyederhanakannya. Maksudnya ringkas itu menyederhanakannya, Bu, menjadi penjelasan yang ringkas. Nah, jadi nggak berbelit-belit, tidak bertele-tele, sehingga tujuan akhir dari penelitian tersebut adalah mereduksi realita yang kompleks ke dalam penjelasan yang singkat. Nah, jadi maksudnya tidak bertele-tele, maksudnya ringkas itu, Bu. Itu Pak, kalimatnya nggak salah Pak. Dalam penelitian kualitatif penjelasan singkat berbentuk generalisasi. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu ada dua Pak, bukan kuanti di atas. Penjelasan singkat disebut berbentuk. Itu kan ada dua Pak, kuali-kuali. Tapi dalam penelitian kuali. Dalam penelitian kualitatif. Yang di atas kuanti. Itu dalam penelitian kualitatif ya kan? Ya. Penjelasan singkat berbentuk generalisasi itu bukan kuanti itu, Pak. Iya, itu kuanti, Bu. Kuanti. Bapak ganti, Pak. Karena kuali dengan kuali itu nggak jelas itu. Iya, itu kuanti. Memang kuanti, generalisasi data. Ya, halaman berapa itu, Pak? Nanti diganti ya, Pak? Halaman 14. Mungkin kuanti. Bapak perlu semangat nulis ya. Jadi kuali ke kuali aja ya kan? Iya, iya. Ayo lanjut, Pak ya. Bagaimana Bu Nun? Ya udah, berarti bukan di hasil penelitiannya ya Pak ya, tapi masalahnya itu Pak ya. Iya, itu lebih ke menyederhanakan itu mungkin. Oke. Ya, terima kasih Bu. Baik, kalau saya menyambung, tunggu Pak, jangan digeser Pak, halaman 13 tadi Pak. Halaman 13 ya? Tadi Pak. Ya, Pak, halaman 13 tadi Pak. Ya, udah Pak, Dah. Ya, kalau kita sambung dari menyambung dari pertanyaan Bu Nun Zairina tentang penjelasan ringkas, itu adalah salah satu ciri dari penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan yang di sini Bapak maksud penelitian pendidikan kualitatif. Iya. Kualitatif ya, Pak? Kualitatif dan kuantitatif yang untuk generalis. Yang tadi ini, Bu. Generalisasi. Bukan gitu. Enggak gitu dong, Pak. Maksudnya, coba nomor halaman 13 tadi, Pak. Bu Fauzia, sebentar ya. Iya, Pak Bu. Solihin, saya bantu ya supaya Bapak fokus yang ditanya ya, Pak. Karena ini tidak footnote, ini Shoemaker ini seorang peneliti kuali apa kuanti? Ya, judul bukunya dia. Apa, Pak? Ya. Judul buku si Shoemaker ini, buku kuanti apa kuali? Di referensinya, Pak, di daftar pustaka. Karena memang Bapak membawa dua dua paradigma di sini. Kuanti apa kuali Shoemaker ini? Bukunya tentang apa judul bukunya, Pak? Conceptual Introduction, Research in Education, Bu. Oh, umum ya, Pak? Iya. Ya, Research in Education berarti penelitian pendidikan secara umum. Tapi kalau saya pernah baca buku ini dia kualitatif, Bu Fauzia. Kualitatif ya, Bu ya. Salah satu analisis data kualitatif. Jadi ciri-ciri yang ditampilkan oleh Pak Solihin ini adalah ciri-ciri penelitian yang untuk kualitatif ya, Pak Solihin ya. Kualitatif, iya. Iya, lebih cenderung kualitatif. Lebih cenderung kualitatif ya. Tapi kalau di sini dikatakan dia penjelasannya ringkas, apakah di kualitatif itu kita nggak lebih mendalam gitu, Pak? Ya kan penjelasannya kan maaf ya, berharapnya Pak Solihin, maaf ya Pak, saya bantu ya Pak. Iya, boleh Bunda. Gini Bu Fauzia, tadi udah kita lihat scroll ke bawah. Maksud penjelasan ringkas ini bukan hasil penelitian, tapi fenomena yang ditemukan di awal. Fenomena yang mendukung masalah penelitian itu tidak boleh tidak jelas maksudnya. Harus ringkas, jelas, padat. Nah, itu fenomenanya, bukan hasil penelitiannya. Ya, tadi ada penjelasan scroll ke bawah ya tadi sama Pak Solihin. Baik, Bu.
Ya, ada lagi Bu Fauzia, silakan buka lagi. Ini belum banyak yang bertanya gitu loh. Silakan Ya, Bu Fauzia. terima kasih kepada Pak Solihin yang telah menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Zairina, juga pertanyaan sedikit dari saya. Ya, kepada teman-teman atau audiens yang lain yang ingin bertanya terhadap pemaparan makalah yang disampaikan oleh teman kita, Bapak Solihin, dipersilahkan, baik berupa masukan maupun kritikan terhadap makalah yang beliau sampaikan. Mungkin Pak Abbas ada, ya. Pak Eka dulu, Bu. Ya, silakan Pak Abbas. Pak Eka dulu, Bu. Pak Eka-nya nggak nampak lagi nih, Pak. Atau Pak Julfahmi? Ya, silakan Pak Julfahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibunda dosen pengampu, Ibunda Dr. Neliwati, serta teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin bertanya kepada Pak Solihin sebagai pemakalah di halaman 8, Pak. Halaman 8. Itu ada sumber data penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Bisa tidak Bapak jelaskan apa-apa saja itu data primer, kemudian data sekunder, kan gitu. Mungkin saling mengingatkan lah, ada kurang dijelaskan gitu Pak. Kemudian di bagian D-nya Pak, prosedur pengumpulan dan teknik perekaman data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode wawancara. Di situ ada 3 Bapak jelaskan, wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Karena mungkin saya waktu S1 itu S2 memang kuanti gitu, jadi kuali ini belum lah gitu Pak. Jadi tolong dijelaskan apa itu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Begitu Bu. Saya kembalikan kepada Bu Fauzia. Ya, terima kasih kepada pada Pak Julfahmi. Ya, persilakan kepada Pak Solihin untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Julfahmi yang menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian kualitatif, baik begitu juga dengan data sekunder di penelitian kualitatif. Selanjutnya beliau juga menanyakan, mohon dijelaskan tentang metode observasi yang Bapak sampaikan di makalah ini, yaitu tentang wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Silakan Pak Solihin. Ya, terima kasih Pak Julfahmi. Iya Pak. Maksud dari data primer di sini, misalkan begini Pak. Dalam contoh penelitian, karena kemarin contoh saya di bahasa, jadi kohesi dan koherensi dalam surat Al-Haqqah. Nah, jadi dalam data primer dalam penelitian itu adalah Al-Quran. Dan data sekundernya jurnal-jurnal yang mempunyai hubungan atau kaitannya dengan koherensi ataupun artikel yang berhubungan dengan kohesi dalam Al-Quran. Nah, jadi data primernya itu adalah Al-Qurannya itu, Pak. Nah, data sekundernya adalah artikel yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi. Nah, begitu Pak Julfahmi. Untuk yang kedua, tadi apa Pak? Kohesi dan apa tadi? Kohesi dan koherensi. Maksudnya? Dalam surat Al-Haqqah. Enggak, yang data primer itu Pak. Ya, data primer di situ diambil dari Al-Qur'annya itu, Bunda. Nah, ini cerita kita penelitian kualitatif loh, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Kalau penelitiannya di sekolah gitu, Pak. Jadi data primer itu yang mana saja, Pak, gitu? Bukan merujuk ke Al-Qur'an, Pak. Ini yang logiko tadi, Pak. Logiko dari data primer kualitatif itu apa maksudnya? Data sekunder apa? Ini ada di metodologi, Pak.
Sumber data ini di metodologi. Ya, silakan Pak Solihin. Pak Solihin tadi Jadi ngasih kalau contoh ya Pak. Iya ya. Bagaimana Bu? Data Ya, ini boleh saya apakan sedikit Pak Solihin, mungkin ini yang dimaksud dengan yang dipertanyakan Pak Julfahmi ini, data primer ini data yang kita peroleh melalui apa, data sekunder ini data yang kita peroleh melalui apa. Kira-kira Ya, seperti betul. itu kan Bu? Kira-kira Betul, seperti Bu. itu kan Ibu? Iya. Jadi, Ya. Iya, Bu. Ya. jadi untuk di pendidikan karena memang ini masih hal baru bagi saya, Bu. Oh Karena iya. saya S1 kebetulan S2 itu di bahasa dan sastra. Jadi referensi saya itu tadi tentang bahasa itu tadi. Kalau untuk di pendidikan kebanyakan kayaknya kawan-kawan yang di tarbiyah itu di kuantinya dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Ya. Nah, kalau untuk pendidikan saya belum. Ya, mungkin saya bisa ngasih masukan sedikit Ibu. Ya, silakan. Ya, mungkin kalau ini salah mohon diluruskan. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Julfahmi ini, data primer itu kita peroleh melalui apa, dan data sekunder itu kita peroleh, atau bagaimana yang dikatakan data sekunder itu. Ya, sepemahaman yang saya tahu, data primer itu setiap jenis skena ini adalah penelitian kualitatif. Iya. Pasti kita menggunakan salah satu instrumennya itu adalah observasi, ya, observasi dan wawancara. Jadi yang dimasukkan dengan data primer, hasil dari observasi maupun dari hasil dari wawancara itulah yang dinamakan data primer. Sedangkan data sekunder itu adalah data pendukungnya, Pak. Apakah itu data-data yang kita peroleh melalui profil sekolah, apakah itu data dari Kemendikbud ataupun regulasi-regulasi. Itu yang sepemahaman saya. Mohon maaf, kira-kira itu yang saya paham, Ibu. Ya, bisa saya Lagi yang menambah, lain Bu? yang bisa nambahkan, Ya. kita mengarah ke kualitatif ya, ke kualitatif. Ya, Silakan. Ya, saya menambahkan. Bu. Ya, Bu moderator. Ya, silakan Bu Nun. Ya. Data primer dan data sekunder ini ya memang untuk penelitian kualitatif ya. Tapi masalah observasi wawancara itu adalah prosedur dalam pengumpulan data. Ya, prosedur dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, ya, dan dokumentasi. Nah, data primer ini adalah data pokok. Ya, data pokok siapa yang mau kita wawancarai, ya. Misalnya kalau di sekolah, kepala sekolah, ya, guru, ya, bisa siswa atau siapa orang yang mau kita wawancarai. Jadi sumber primer ini adalah data pokok, ya, untuk mendapati data. Nah, sedangkan sekunder ini adalah pendukung. Ya, misalnya rekaman data. Ya, jadi kita waktu wawancara kita harus punya alat ya supaya data yang kita peroleh itu tidak lupa atau hilang ya. Jadi ada bukti kita sudah melakukan wawancara. Jadi bisa berbentuk rekaman dan bisa juga foto ya. Pokoknya yang berbentuk dokumentasi. Itu. Jadi kalau Bu Koji. Bu Kojias. Saya Bu. Terima kasih. Siapa tuh? Saya Bu. Pak Saya Bu. Eka. Iya. Ya, silakan Baik. Pak Eka. Kalau menurut pemahaman saya yang dipertanyakan Pak Julfahmi itu apa itu data primer dan data sekunder. Kita tahu bahwa data primer itu adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek dan objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek dan sumber peneliti,
Jadi kalau primer dia langsung dapat diolah sendiri. Sedangkan data sekunder tidak secara langsung dari objek dan subjek penelitian. Itu yang saya pahami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Eka. Atau ada yang lain mau menanggapi? Bahtiar, Bu. Ada sedikit, Bu. Ya, silakan Pak Bahtiar. Ya. Halo, Bu. Ada sedikit tambahan. Ya, Pak Bahtiar dulu, Pak. Pak Turham. Silakan Pak Bahtiar. Terima kasih kepada moderator oleh Bu Fauzia Nasution, luar biasa ya. Dan juga kepada Bunda Neliwati. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Zulham tadi, itu tentang data primer dan data sekunder. Dalam penelitian, memang kedua hal ini wajib ada. Ada namanya data primer, dan data primer itu bisa kita kelola dengan cara yang pertama adalah observasi langsung ke tempat penelitian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini merupakan cara kita untuk mendapatkan data primer ini. Jadi data primer itu kita peroleh kepada narasumber atau objek yang kita teliti langsung. Contoh, dalam penelitian upaya guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak di sekolah MAN 1 model, contoh gitu ya. Jadi yang kita wawancarai adalah langsung kepada objek. Siapakah itu? Data primernya itu adalah langsung guru pendidikan agama Islam tadi kita melakukan wawancara. Yang kedua adalah langsung kepada peserta didiknya. Kita langsung melakukan wawancara, itulah yang merupakan data primer. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung daripada data primer tadi. Artinya adalah untuk penguat. Di manakah itu? Maka itu kita peroleh, tetap dia secara langsung kita dapat ataupun secara tidak langsung, itu boleh kita minta data-data atau dokumentasi yang ada di sekolah ataupun data-data yang sudah tersimpan di sekolah itu tadi. Sejauh mana upaya guru agama itu dalam pembentukan akhlak anak itu. Jadi menurut saya seperti itu, Bu. Mana data primer, mana data sekunder. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Fauzia. Suaranya Ibu Fauzia, enggak dengar audionya. Itu dibuka. Ya. Terima kasih Pak Bahtiar atas tanggapannya. Kita kembali ke Pak Turham. Ada yang mau ditanggapi lagi Pak Turham sebelum kita kembali ke dosen pembimbing kita? Mungkin hanya sedikit tambahan, Bu. Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan data primer dan data sekunder tadi. Saya lebih melihat kepada judul di atas itu kan sumber data. Jadi kalau sumber data itu perlu kita melihat siapa, berapa, dan kenapanya itu. Artinya, kalau sumber datanya tepat, mungkin data primer dan data sekundernya akan ditemukan di sana. Mungkin sebagai contoh bisa kita sampaikan, katakanlah dalam penelitian peran pengawas dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi yang menjadi sumber data primer di sana, yang akan menghasilkan data primer tentu pengawas itu sendiri. Sementara data yang dihasilkan dari pengawas itu artinya kerja dari pengawas itu untuk meningkatkan mutu. Itu yang pertama. Kemudian untuk data sekundernya sebagaimana dikatakan oleh Pak Eka tadi adalah data pendukung. Ini artinya bisa kita kaitkan hal apa saja yang bisa meningkatkan mutu pendidikan atau komponen yang ada di sekolah itu yang bisa memberikan mutu pendidikan. Jadi penekanan utamanya itu kepada sumber datanya kalau menurut saya, Bu. Jadi itu sekedar tambahan dari saya, mungkin kami kembalikan kepada Bu Fauzia kembali.
Ya, terima kasih Pak Turham. Kita sudah memperoleh beberapa pendapat ataupun respon terhadap pertanyaan dari Pak Julpahmi. Supaya ini kita tidak memiliki persepsi yang berbeda-beda, kita akan mengembalikan pertanyaan ini kepada Ibu pembimbing kita, kepada Ibu Neliwati. Kami persilakan, Bu. Ya, terima kasih ya. Ini apa kali ya rasanya kreativitas bertanya dan menjawabnya ini bagus ya dibanding yang minggu lalu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Seperti Ya, Bu. sedang menulis disertasi gitu loh. Semangat. Baik. Jadi saya ingin menambahkan sedikit apa yang Bapak Ibu sebutkan itu benar, tapi ini menambah sedikit lah. Pengertiannya dulu kita angkat ya Pak. Data primer. Data sekunder, primer itu utama, sekunder itu pendukung. Nah, jadi kalau data primer itu data utama, data sekunder data pendukung. Kalau penelitian kualitatif, data primernya Pak manusia, Pak. Sementara data pendukungnya itu non-manusia, itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat siapa manusia yang kita teliti, kita rujuk kembali kepada judul kita. Kalau kita penelitiannya di sekolah, otomatis kita lihat ya sistematika organisasi sekolah itu. Kita lihat ada nggak di situ kepala sekolah, ada nggak guru, ada nggak siswa. Itu termasuk data-data primer manusia-manusia yang ada di sekolah itu. Nah kalau di kualitatif namanya partisipan, Pak. Jadi orang yang berpartisipasi, orang yang berpartisipasi dalam temuan penelitian kita namanya partisipan. Tapi kalau di kuantitatif namanya sampel, ya, sampling atau sampel penelitian. Nah, jadi untuk data primer itu adalah data utama yang berkaitan dengan masyarakat yang kita teliti. Masyarakat itu artinya orang-orang yang kita teliti, yang ada di mana kita penelitiannya. Mau di sekolah, sesuaikan datanya dengan orang yang kita teliti, siapa yang diteliti di sekolah. Kalau kita hanya meneliti guru yang primer nomor 1, tapi kepala sekolah juga bagian dari sekolah, dia juga perlu. Nah, jadi istilahnya kalau data primer itu data utama yang merujuk kepada orang atau masyarakat yang diteliti. Sementara kalau data sekunder itu adalah data pendukung, itu biasanya dari dokumen, dari internet ya, referensi internet, dari dokumen sekolah, misalnya visi, misi, program, sasaran dan sebagainya, kurikulum sekolah itu termasuk data sekunder. Kalau kita ambil teori juga data sekunder itu, misalnya teori tentang apa judul kita. Kemudian kalau kita ngambil penelitian relevan itu juga data sekunder. Itu ada di bab 2 penelitian relevan. Kalau kita tadi kata Bu Nun Zairina, kita mengumpulkan data, rekaman data, berarti kita merekam data melalui video itu adalah alat untuk mengumpulkan data sekunder. Ya, instrumen atau alat pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini bisa kita dapatkan di banyak tempat ya, informasi-informasi yang tidak manusia, non manusia itu artinya kalau data sekunder. Kalau data primer, informasi yang didapat dari manusia sebagai partisipan penelitian yang tergabung dalam masyarakat yang kita teliti. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Eka mengarah ke sana itu. Saya lihat Pak Eka sedang membaca, berarti ada referensi yang dibaca Pak Eka itu mengarah ke sana tadi Pak Eka. Ya, jadi itulah dia yang dapat saya jelaskan. Nanti kalau Bapak ingin mendalami ini ada di mana ini? Di metodologi. Ya, ini ada di metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian. Kalau di tempat lain ada juga Pak cara menyusun metodologi, gaya selingkungnya nggak sama Pak. Gaya selingkung itu gaya penulisan. Ada di perguruan tinggi lain tidak ditulis sumber data, tapi ditulis partisipan penelitian. Nah itu ya ada di perguruan tinggi lain. Jadi sumber data ini terkadang ada sesuai dengan gaya selingkung penulisan karya ilmiah, penelitian di perguruan tinggi. Tapi ada juga yang tidak menggunakan istilah sumber data, tapi partisipan penelitian. Kalau data sekunder itu bagian dari dokumentasi, ya instrumen pengumpulan data, dokumentasi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti andai kata Bapak Ibu ingin menulis disertasi, Bapak Ibu ikut aturan gaya selingkung penulisan program S3 PEDI UINSU. Jangan gaya selingkung yang lain. Sehingga istilah yang digunakan dalam metodologi bisa jadi nggak ada sumber data, bisa jadi. Ada hal lain yang menggantikan istilah itu. Tapi hakikatnya itu adalah sama. Partisipan penelitian dan data sekunder itu adalah dokumentasi. Instrumen data dokumentasi.
Bapak Ibu, lagi Bapak Ibu silahkan. Boleh bertanya? Boleh silahkan. Ini berkaitan dengan. Oh ya, silakan Pak Turham. Ya, Pak Turham. Perlu nggak penegasan dalam sumber data itu siapa atau berapa jumlahnya dan kenapa dia dijadikan sebagai sumber data? Perlu nggak kita jelaskan dalam metodologi itu, Bu? Iya Pak, harus ditulis Pak. Harus ditulis. Makanya ketika kita menentukan sumber data primer, itu ada dua tekniknya Pak. Ada dua teknik menentukan partisipan sebagai sumber data primer. Ada teknik purposive sampling dan ada teknik snowball sampling. Nah, itu dia tekniknya, Pak. Jadi kalau teknik purposive sampling artinya sumber data primer yang kita akan ambil itu kita sudah kenal. Sehingga kita buat jumlahnya, Pak. Misalnya, seorang kepala sekolah, 2 orang guru, 5 orang siswa. Kemudian kita tuliskan yang 2 orang guru itu kriterianya apa? Lamanya masa kerja atau karena guru senior atau karena apa? Sesuaikan dengan fokus penelitian. Jadi setiap partisipan yang kita pilih dalam data primer itu ada kriteria. Kenapa kita memilih dia? Nah, begitu Pak. Jadi kalau Bapak bilang ada nggak batasan jumlah? Tidak Pak, terserah kita. Karena apa? Karena purposive sampling itu sesuai dengan tujuan kita. Kita lah peneliti. Kita menentukan sendiri jumlahnya. 1 orang boleh kenapa tidak kalau gurunya cuma 1. Beda dengan kuanti. Kalau kuanti itu dia tak boleh karena dia ada namanya istilahnya generalisasi data. Jadi kalau kuantitatif itu datanya atau istilahnya bukan partisipan, istilahnya sampel penelitiannya itu dia dengan angka banyak, angka besar. Jadi makin besar populasi, makin besar sampel, makin bagus generalisasinya. Nah itulah dia, itu ada konsep di kuanti. Tapi kalau kuali tak ada sistem generalisasi. Makanya jumlah tidak prioritas. Tergantung Bapak siapa yang mau Bapak teliti. Berapa orang pun itu menurut Bapak oke, itulah dia sumber datanya, itulah partisipan yang bersedia, itulah yang sesuai dengan fokus, ambil. Nggak ada kriteria jumlah Pak. Karena kita nggak ada generalisasi data. Kemudian untuk data sekunder itu tetap dari referensi dari luar. Artinya dari luar manusia, non manusia. Nah, itu mungkin ya Pak apa tadi yang bertanya? Pak Turham. Iya, silakan Pak Turham. Ada lagi yang lain? Jadi Pak, kalau ditanya siapa Bu yang jadi data primer, itu berkaitan dengan siapa yang kita teliti Pak. Ada di judul itu biasanya. Yang kita teliti siapa? Ada guru kah? Ada kepala sekolah kah? Ada siswa kah? Tapi kalau di sekolah Pak, semua masih data primer. Karena itu termasuk masyarakat yang kita teliti Pak. Itu masyarakat yang kita teliti. Walaupun dia tidak fokus utamanya dalam judul. Misalnya, contoh ya Pak, contohnya kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesi guru. Nah itu contohnya di bla bla bla. Ya, kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesi guru di bla bla bla. Siapa yang mau dijadikan sumber data? Pertama, kepala sekolah. Sumber data primer utama lagi. Yang kedua, apa tujuannya? Mengembangkan profesi guru. Berarti ada guru juga di situ. Nah, kemudian ketika kita tanya tentang pengembangan profesi guru, ada nggak yang terkait dengan siswa? Tentunya ada, karena guru itu berkomunikasi dengan siswa. Guru itu berhadapan dengan siswa. Ada nggak misalnya kita berkaitan dengan tata usaha? Kalau judul kita ada kaitannya, ambil. Nah, begitu. Jadi tetap yang kita tentukan ini adalah masyarakat yang kita teliti. Siapa yang kita teliti? Berarti tadi kata Pak Eka, yang langsung berhubungan dengan orang yang diteliti. Nah, itulah data primer. Yang langsung berhubungan dengan orang yang diteliti. Sementara kemudian tidak langsung berhubungan dengan orang yang diteliti. Tetapi mendukung data penelitian. Itu tadi referensi, kemudian buku-buku ya, buku-buku referensi dari jurnal penelitian, referensi dari itu yang apa tadi itu maksudnya. Itu Pak Turham. Ya, terima kasih. Penegasan aja Bu.
Satu lagi Bu, sebagai penegasan aja Bu. Pak Turham, ya, nggak jelas suara Bapak. Pak Turham. Ya, ya sebagai Suaranya penegasan kok Bu. jauh Pak. Bisa keras dikit Pak, nggak dengar. Sebagai penegasan Bu. Iya, Oh, iya nggak Pak. dengar. Ah, iya, iya, iya. Nah, Ya Pak artinya, Turham, lanjut. siap. Artinya sumber datanya itu harus kita perjelas siapa gitu Bu ya. Iya Pak, di metodologi ya. Iya Pak, iya betul. Iya Pak. Nah, tadi saya kurang Terima kasih, nambah Bu. sedikit ya. Tadi purpose sampling ya Pak. Ya Pak Turham. Tadi Ya, purpose betul, Bu. sampling, ya kan? Itu sumber data yang sudah Ya, Bu. kita tahu siapa yang mau kita teliti. Itu purposive ya Pak. Misalnya Bapak mau meneliti sekolah, Ya, itu Bu. Bapak kenal. Bapak tulis siapa-siapa aja yang mau diteliti di partisipan penelitian atau di sumber data penelitian. Berapa orang, apa kriterianya. Itu namanya purposive sampling, sampel bertujuan. Ya, kita tahu tujuannya mengarah kemana, siapa yang mau diteliti. Ada lagi yang kedua, namanya snowball sampling. Itu pengambilan partisipan jika kita tidak kenal Pak sekolahnya. Jadi arti snowball sampling itu teknik bola salju. Umpamakanlah kita ada di area salju, kita ada membawa sebuah bola. Ketika bola itu kita gelindingkan ke lokasi salju, makin lama salju itu makin bola itu lari ke area salju kan makin tebal ya Pak ya, bolanya makin besar ya Pak ya. Itu ya Pak. Nah, itu artinya teknik bola salju artinya adalah ketika kita tidak mengetahui siapa yang mau kita teliti, maka kita tanya sama satu informan utama, key informannya siapa di situ? Kepala sekolah. Kalau kita neliti guru misalnya. Nah, dari wawancara dengan kepala sekolah, maka si kepala sekolah akan memberikan saran kepada guru mana yang akan kita teliti. Misalnya dari kepala sekolah 1 orang nih ya Pak ya. Kemudian gurunya ditunjuknya 2. Dari 2 guru itu kita teliti, kita tanya lagi ke guru yang nomor 1, ada berapa lagi yang mau diteliti. Kita tanya ke guru nomor 2, ada berapa lagi. Dari guru nomor 1, nomor 2 kita tanya ada berapa lagi. Itu makin ke ujung makin banyak Pak partisipan penelitiannya. Itu sesuai dengan yang kita teliti. Itu namanya snowball sampling, teknik pengumpulan data pengumpulan partisipan dengan teknik bola salju. Nah itu Pak ya, jadi boleh dipilih 1 atau 2 itu, tapi nggak boleh 2-2. Salah satunya. Jadi untuk yang tadi yang tadi belum kenal ambilnya purposive sampling, yang belum kenal snowball, yang udah kenal purposive sampling. Itu ya Pak Turham. Baik Bu, baik Bu. Iya. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Ini waktu kita sudah 10.36. Kita mau ke e-learning nanti diskusi lagi. Bapak Ibu harus masuk ke e-learning ya. Walaupun hanya 30 menit. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Ya, silakan tadi Pak. Ya Pak, ada belum ditanya pertanyaannya Pak, ya betul. Pak Solihin, ini ada metode observasi. Silakan Pak. Silakan Bu Fauzia. Ya, terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing kita yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang apa itu data primer dan apa itu data sekunder yang sebenarnya. Maka kita akan melanjutkan kepada pertanyaan Pak Julham mengenai metode observasi yang dituliskan oleh pemakalah. Ada wawancara bebas, ada wawancara terpimpin, dan ada wawancara bebas terpimpin. Kepada Bapak Solihin, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, baiklah. Pada metode observasi, yaitu wawancara ya Bu, wawancara. Ya. Itu ada wawancara dari segi pelayanan dibedakan menjadi 3 macam. Wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas ini maksudnya adalah wawancara tanpa menggunakan misalkan salah satu bantuan untuk apa tadi namanya? Wawancara terpimpin itu dengan menggunakan konsep atau kuesioner. Nah, wawancara bebas ini tidak menggunakan konsep tulisan
sehingga wawancaranya itu mengalir begitu. Dan wawancara bebas terpimpin ini memadukan antara keduanya, yaitu ada beberapa catatan yang memang perlu disampaikan kepada narasumber atau objek yang kita teliti. Namun ada juga wawancara yang tidak kita tulis atau tidak kita konsep, kita pertanyakan atau kita wawancarakan juga. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan Pak Julfahmi. Ya, boleh ditambahkan atau dikoreksi pada yang lain, boleh Ibu, Bapak semuanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Solihin. Mungkin mungkin ada yang lain ingin menanggapi dari jawaban yang diberikan Pak Solihin. Ya, Bu Boja. Ya, Pak Abbas. Bu Boja. Pak Eka. Pak Eka. Pak Eka. Ya, silakan Pak Eka. Halo. Ya, silakan Pak Eka. Pak Eka. Nggak tanggung jawab dia ini ya. Aduh. Pak Eka bertanya satu keluar. Pak Eka. Yang lain, Pak Fauzia. Lanjut yang lain. Oke, terima kasih Bu. Kalau saya sendiri secara yang sepengetahuan saya, ya, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Solihin, ya. Sepemahaman saya, wawancara bebas itu adalah wawancara yang dilakukan tanpa adanya frame daripada penelitian itu. Tidak ada kerangka-kerangka apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sedangkan wawancara terpimpin itu jelas pertanyaan itu sudah kita konsep, sudah ada apa yang ingin kita tanyakan kepada orang lain. Sedangkan wawancara bebas terpimpin itu kita bisa mengembangkan pertanyaan yang kita sampaikan kepada orang lain, walaupun pertanyaan itu sudah ada. Contohnya, misalnya di pertanyaan itu dikatakan Bapak, misalnya mengenai pendidikan, kita bisa item yang ditanyakan tentang pendidikan. Lalu kalau bebas terpimpin, kita bisa menanyakan tentang pendidikan kepada yang kita wawancarai, itu bisa berkembang gitu loh. Apakah pendidikan dia dari sekolah dasar sampai pendidikan dia terakhir. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang menanggapi, saya persilakan. Saya Ibu Fauzia. Ya, silakan Pak Batiar. Terima kasih Bu Fauzia. Saya menanggapi sedikit. Tadi udah dijelaskan Bu Fauzia ya. Saya mungkin menambah sedikit aja ini. Baik, pertama adalah wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin ini wawancara yang sudah terkonsep apa yang akan kita tanyakan kepada si narasumber. Tidak hanya konsep yang kita sediakan, akan tetapi kita juga harus sudah membuat janji kepada narasumber kita. Membuat janji dalam arti di mana kita mewawancarai, jam berapa, dan tentunya konsep-konsep atau pertanyaan-pertanyaan itu sudah kita buat. Dan sebelumnya juga kita sudah ada janji kepada narasumber tentang hal apa yang akan kita tanyakan, sehingga si narasumber dia tahu memberikan penjelasan-penjelasan ketika kita mengadakan wawancara. Yang kedua adalah wawancara bebas atau tak terpimpin bebas. Jadi ini adalah wawancara antara si peneliti dengan narasumber secara terstruktur atau tidak ada janji secara perjanjian yang dilakukan oleh narasumber kepada
peneliti, hanya saja boleh saja mereka, ayo jumpa, saya ingin tanya-tanya, oke silakan, bebas. Dan di sini boleh bertanya kedua belah pihak, boleh si narasumber yang bertanya, boleh si peneliti bertanya. Jadi sifatnya adalah bebas, hanya saja dia ranahnya dalam konteks wawancara bang seluas-luasnya, ya, antara baik kepribadian si narasumber juga bisa, pengalamannya juga bisa. Sedangkan yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Di sini sudah ada konsep-konsep kita, konsep si narasumber tadi, akan tetapi boleh berkembang seperti yang disampaikan oleh Bu Fauziah tadi ya. Oke, mungkin itu aja Bu tambahan dari saya atau tanggapan saya terhadap pertanyaan saudara tadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Fauziah sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Bahtiar atas tambahannya. Kepada teman-teman lain, saya persilakan sebelum kita sampai kepada dosen pembimbing kita. Ada satu, Turham. Ya, silakan Pak Turham. Saya mungkin sependapat dengan apa yang disampaikan Ibu Fauziah dengan Bapak Bahtiar tadi. Pak Turham, suaranya kok makin hilang, Pak? Ya, gini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Fauziah dengan Bapak Bahtiar tadi. Tapi ada sedikit tambahan bahwa wawancara bebas itu untuk menemukan barangkali data yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara kita, itu bisa saja terungkap. Itu di dalam wawancaranya. Namun saya akan sedikit bertanya, apakah dalam setiap penelitian itu harus ketiga-tiganya kita lakukan dalam wawancara ini, atau hanya cukup dengan satu saja? Apakah wawancara bebasnya atau terpimpin, atau bebas terpimpinnya? Mungkin itu yang mungkin masih masih kurang pemahaman saya terhadap itu. Ya, terima kasih Pak Turham. Ini saya kembalikan kepada Pak Solihin. Pak Turham menyambung pertanyaan yang sudah kita bahas. Beliau menanyakan apakah wajib hukumnya kita melaksanakan ketiga pelaksanaan ini dalam melaksanakan wawancara. Kita sudah melaksanakan wawancara bebas, apakah kita mesti juga melaksanakan wawancara terpimpin, dan apa juga kita juga mesti melakukan wawancara bebas terpimpin? Atau hanya satu saja, atau hanya dua saja, Pak? Silakan, Pak Solihin. Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan bahwa dari ketiga model wawancara tersebut itu metode atau cara atau dari segi pelaksanaannya itu terbagi tiga itu, Pak. Jadi kita boleh mengambil salah satunya. Ya. Dan rata-rata kebanyakan mengambil dari bebas terpimpin, karena tetap dari si peneliti juga harus mempersiapkan konsep pertanyaannya, dan juga pada kenyataan atau di lapangan pasti nanti akan berkembang, sehingga kebanyakan orang akan mengambil yang wawancara bebas terpimpin tadi, Pak. Jadi salah satunya aja, Pak. Begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Turham. Ya, terima kasih Pak Solihin. Jadi menurut Pak Solihin, Pak Turham, pelaksanaan wawancara ini kita boleh memilih salah satu dari ketiganya. Ya, saya juga sependapat dengan yang disampaikan oleh pemakalah. Ini hanya memberikan jam terbang kepada pewawancara. Kalau misalnya seperti kita ini yang masih jam terbangnya masih kurang, saya rasa itu masih memerlukan wawancara yang terpimpin. Tapi kalau seperti Bunda Nelly, itu tidak perlu lagi wawancara terpimpin. Semuanya sudah terkonsep apa yang mau dipertanyakan. Tapi kalau kita memang harus jelas yang mau ditanyakan apa,
maka kita perlu panduan. Maka untuk peneliti-peneliti muda, saya rasa ya masih memerlukan wawancara terpimpin. Saya rasa begitu ya, untuk lebih mensahkan dari apa yang kita sampaikan tadi, ada baiknya kita mendengarkan dari ibu dosen kita, yaitu Ibu Neliwati. Ya, kepada Bunda kami persilakan, Bun. Ya, terima kasih. Saya menambahkan ya, semuanya bagus ya jawabannya. Cuma terkadang istilahnya biar lebih jelas ya, saya perjelas sedikit. Baik Bapak Ibu, apa itu arti terpimpin, apa arti bebas itu? Terpimpin itu karena ada rujukan. Kalau bebas karena rujukannya tak ada. Itulah secara singkat artinya dulu. Dalam penelitian, kenapa disebut wawancara terpimpin? Karena setiap kita melaksanakan wawancara itu ada fokus yang mau kita teliti. Ada orang yang mau kita wawancarai. Maka supaya wawancara ini bagus, maka harus ada namanya guide. Jadi kalau kita sebut interview guide atau pedoman wawancara. Nah, sesuai dengan fokus penelitiannya, kita buatlah pedoman wawancara. Dari mana kita rujukan pedoman wawancara? Dari pertanyaan penelitian Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu selesai menyusun bab 3 metodologi, Bapak Ibu tugasnya plus menyusun instrumen pengumpulan data. Kalau dia kualitatif kita ambil data wawancara, kita harus menyusun instrumen pengumpulan data wawancara per rumusan masalah yang kita akan teliti. Jadi sebetulnya penelitian itu kan kajiannya untuk memecahkan masalah yang ada pada rumusan masalah. Nah, jadi artinya wawancara terpimpin itu wawancara yang menggunakan guide atau pedoman wawancara. Nah, disitulah terpimpinnya. Dan untuk siapa ini, bila Bapak Ibu nanti merasa canggung, kalau tidak baca guide-nya, atau karena Bapak Ibu baru sekali atau 3 kali meneliti, itu memang disarankan pakai guide. Ya, interview guide, pakai pedoman wawancara. Supaya apa? Supaya tidak lari-lari pertanyaannya. Karena kalau kita tanya jawab dengan orang, ini lidah tak betulang. Yang ditanya 1, waktunya udah melebihi, seakan-akan yang ditanya 30. Nah, jadi yang lainnya tidak tercover dan tidak tanya. Nah, jadi kita harus dipimpin oleh pedoman wawancara, guide, ya, interview guide. Kemudian untuk pemula itu biasanya, yang masih hati-hati meneliti, belum paham, terkadang ada yang unik dibacanya itu semuanya, padahal nggak seperti itu. Ketika dia nanya, dia baca 1 aja. Ketika udah selesai jawabannya, baca yang kedua, begitu. Tidak harus begini, ditengoknya betul kayak dia baca buku, tidak. Itu juga canggung. Jadi peneliti kualitatif itu harusnya rileks dia, interaksinya rileks, nggak usah terlalu serius gitu. Kalau bisa ada canda-canda dikit, supaya apa? Partisipannya itu juga menyampaikan data yang kita inginkan dengan rileks juga. Temuan kita juga nantinya bagus gitu. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu dalam satu rumusan, dalam satu pertanyaan penelitian, ketika kita nanti akan menanyakan kepada partisipan, itu usahakan jangan 1 kalimat dia jawab. Jangan 1 kalimat. Contoh misalnya. Kita tentang yang tadi ya, kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan profesi guru misalnya. Sama guru kita tanya sama guru. Ibu, selama Ibu mengajar, menurut Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, itu kan kita tanya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Ya. Apa jawabannya? Sudah. Jangan selesai Bapak Ibu. Jangan stop di situ. Jangan. Bahaya itu. Maksudnya sudah itu seperti apa, Bu? Kita telusuri sampai data itu tajam. Maksud Ibu sudah itu seperti apa? Ya, saya sudah melaksanakan apa yang diminta oleh kepala sekolah. Saya sudah menyusun RPP, saya sudah mengajar dengan baik. RPP yang Ibu susun ada Ibu bawa? Tanya. Kalau nggak Ibu bawa, bisa Bu nanti satu waktu saya pinjam. Karena dia merasa pengalamannya dia sudah profesional dan dia sudah profesi dalam membuat RPP. Berarti RPP yang mana itu yang profesional? Buktinya mana? Dokumen. Nah, kemudian Ibu sudah banyak kegiatan mengajar, berarti Ibu sudah merasa profesi dalam pembelajaran, Ibu sudah merasa bagus, Ibu mengajar bagus. Seperti apa Bu bagusnya? Bisa Ibu jelaskan? Gitu kita cari data terus. Saya pertama ini, 2 ini, 3 ini.
Nanti ketika ada materi yang kita nggak paham, kita tanya di situ juga. Jadi satu rumusan pertanyaan atau satu pertanyaan penelitian wawancara itu berkembang. Jangan seperti kuanti. Kalau kuanti kan dia tidak dialog langsung, tapi berdasarkan angket. Dan itu pilihannya udah ada yang angket yang terbuka, tertutup, atau campuran. Kalau angket terbuka untuk kuantitatif berarti dia mengisi sendiri. Kalau angket tertutup udah ada jawabannya. Kalau angket campuran ada dua-duanya. Itu beda dengan wawancara. Kalau wawancara kita langsung dengan orangnya, apa yang kita nggak bisa pahami kita tanya, nah begitu. Itu bisa jadi Bapak Ibu dalam satu pertanyaan penelitian itu bisa datanya banyak sekali, beragam sekali. Nah sehingga nanti data yang beragam itu dari satu partisipan ya Bapak Ibu ya, belum lagi partisipan lain. Makanya kita perlu alat perekam data. Kita jangan menulis. Nah di situ nggak boleh peneliti kualitatif menulis. Kita harus ada alat perekam data. Kapan itu kita bisa tuliskan hasil rekaman data, bisa malam sampai rumah, atau bisa ada waktu kita harus ada waktu. Nanti setelah rekaman data itu kita simpan di alat perekam data, hasil wawancara itu baru kita transkripsi. Apa itu transkripsi? Memindahkan data kasar atau data mentah ke data halus. Nah, nanti transkripsi itu kita buat kode-kodenya Bapak Ibu. Kodenya itu kemana? Misalnya kode ini rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3. Ini partisipan 1, partisipan 2, partisipan 3. Jadi banyak nanti itu di analisis data Bapak Ibu kita bicara. Nah itu maksud saya untuk orang yang belum banyak jam terbangnya istilah Bu Fauzia, pakailah guide atau pedoman wawancara. Khawatir nanti yang ditanya tidak sama dengan fokus penelitiannya. Itu khawatirnya, menyimpang. Tapi kalau yang sudah biasa, jam terbangnya udah banyak, penelitiannya banyak, dia tidak usah memakai itu, tapi dia harus tahu inti-inti rumusan masalahnya. Dan fokus-fokusnya, tetapi tetap Bapak Ibu, dia buat frame, kerangka, nah itu aja. Dia tidak secara rinci membuat pertanyaan penelitian seperti yang pakai guide, tapi dia punya frame, atau kerangka apa yang mau dia tanya. Tetap dia harus punya itu. Sehingga nanti ketika frame 1 sudah lewat, dia lihat frame 2-nya apa. Tapi dengan gaya dia bicara. Tidak ada petunjuk teknis yang seperti yang pakai pedoman gitu loh, yang terlalu rigid gitu. Satu-satu ditanya tidak. Nah itu yang wawancara bebas. Kemudian kalau yang terpimpin bebas terpimpin itu dua-dua digunakan. Ini biasanya peneliti yang sudah tidak pemula, tapi dia masih agak-agak takut kalau fokusnya nggak nyambung gitu. Jadi dia punya pedoman wawancara juga dia punya inisiatif untuk bertanya lebih jauh. Gitu. Jadi dua-duanya dipakai. Nah, kemudian yang ditanya oleh Pak Turham, itu maksudnya kalau ketika kita mengadakan wawancara itu Pak, kita harus fokusnya pada rumusan masalah, dan kemudian Bapak Ibu, ini pengalaman saya waktu nyusun disertasi, ketika selesai seminar proposal, itu langsung bahkan di seminar proposal itu harus ada instrumen yang diminta oleh penguji dan pembimbing. Jadi jangan Bapak Ibu tunggu itu instrumen itu. Jadi ketika seminar proposal Bapak Ibu sudah membawa instrumen walaupun tidak dilampirkan di proposal itu. Jadi ketika ditanya sama penguji, baik itu ya pembimbing atau penguji dari luar pembimbing, kita siap. Instrumen apa yang mau kita buat terhadap data apa dan apa fokus penelitian kita. Nah, jadi Bapak Ibu untuk wawancara tidak boleh diwakilkan Bapak Ibu. Nah, itulah dia. Nggak boleh diwakilkan. Misalnya ya ada ibu-ibu ingin penelitian, kemudian dia sedang hamil muda. Akhirnya dia khawatir ketika dia jalan-jalan mengumpulkan data lewat wawancara dengan banyak orang, dia takut nanti ada masalah. Misalnya anaknya keguguran, keluar duluan. Akhirnya dia kasihlah sama orang untuk menggantikan wawancara dia. Tak boleh Bapak Ibu kalau kualitatif. Karena apa? Peneliti kualitatif adalah key instrumen kunci. Dia tak bisa diwakilkan. Makanya kalau merasa dia ada masalah dengan dirinya, nggak usah meneliti kualitatif, stop aja. Dan peneliti kualitatif itu Bapak Ibu itu harus orang yang bisa beradaptasi dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain, orang yang banyak sabar, banyak senyum, pokoknya melebihi kuanti orangnya. Artinya peneliti kualitatif itu bisa diajak komunikasi dengan baik kepada orang yang diteliti karena apa?
Karena kalau dia tak bisa berkomunikasi, datanya membal, 0. Nah, jadi untuk memilih Bapak Ibu nanti disertasi kuanti atau kuali, tergantunglah Bapak Ibu memilihnya dengan kondisi yang ada pada Bapak Ibu. Tidak dipaksa, paradigma mana yang mau diambil. Kalau orangnya jarang dialog dengan orang lain, bahkan wajahnya agak-agak serem dikit ya, terlalu serius, nah itu untuk kualitatif susah berkomunikasi Bapak Ibu. Itu akan mempengaruhi. Tapi kalau yang memang dia mau kuantitatif, oke, tak jadi masalah. Ketemu dengan orang yang kita teliti. Dan itu tidak ada dialog seperti wawancara ini. Dia hanya menyebarkan angket. Dia hanya meminjam dokumen. Dia hanya menyebarkan tes. Sementara kalau kualitatif, kita langsung face to face dengan orang yang kita teliti. Makanya sangat diperlukan ilmu sosiologi di sini. Bagaimana supaya adaptasi, komunikasi, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi apapun paradigmanya Bapak Ibu harus pilih. Apapun wawancaranya Bapak Ibu bisa pilih. Tidak usah gunakan tiga-tiganya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak fokus, kalau tidak ada guide, interview guide atau pedoman wawancara, pakailah guide, pedoman wawancara. Tapi kalau merasa sudah oke, pakai framing aja, framing besar. Nah, itu yang wawancara bebas terpimpin itu pakai framing besar. Tapi kalau wawancara bebas nih orang yang jam terbangnya sudah ribuan kali meneliti nih. Tak pakai framing, tak pakai guide. Tapi dia sudah biasa dan dia tahu apa yang mau dihasilkan. Nah, itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanya tentang yang saya jelaskan, boleh? Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Neliwati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Kepada kawan-kawan yang lain, masih ada yang perlu menanggapi? Begini Bunda. Ya, siapa? Silakan Pak Solihin. Oh, Pak Solihin, ya. Jika berarti kalau Pak Solihin bertanya berarti udah selesai lah terakhir ini ya. Karena pemangkalannya soalnya waktu pun udah jam 11 ini. Bapak ini mau selesai soalnya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Solihin. Nanti ketinggalan khutbahnya. Begini Bun, tadi tentang yang orang yang hamil tadi, yang dia tidak, maksudnya dia tidak bisa wawancara langsung. Nah, seandainya dia sudah mengonsepkan apa yang akan diwawancarakan dan diwakili oleh temannya, misalkan dengan cara wawancara terpimpin tadi, itu bagaimana Bunda? Maksudnya? Oh, tak bisa Pak, tak bisa. Karena apa? Temannya tak tahu apa yang mau diteliti, Pak. Nah, itu dia. Yang mau diteliti temannya nggak tahu. Hanya dialah yang tahu, yang peneliti itu. Karena apa, Pak? Karena beda dengan instrumen questionnaire. Kalau questionnaire, Pak, itu tidak pun dia yang menyampaikan, orang lain dikasih boleh diwakilkan. Karena udah terstruktur secara sistematik, Pak. Udah ada dia step by step teorinya, Pak. Udah jelas. Sementara wawancara ini tidak jelas step by step teori. Jadi objektivitas wawancara hanya pada si pewawancara dan yang diwawancarai. Jadi dia tidak bisa maksimal mengumpulkan data jika diwakilkan. Tapi kalau kuanti perwakilan dari teori, berdasarkan teori itulah peneliti menyusun angket atau tes. Nah, jadi itu Pak. Tapi Pak untuk online, boleh Pak wawancara langsung tapi online. Oh iya, baik. Untuk masa COVID ya Pak, boleh pakai WA. Itu kan langsung ya Pak, tapi tetap online, daring. Saya rasa kalau dia sakit-sakit perut dikit, dipegang perutnya pun sehatnya itu Pak. Apalagi minta izin sama jabang bayinya ya kan. Entar ya, Mama mau ngomong dulu ini, penelitian ini perlu sabar ya nak, jangan langsung keluar belum waktunya. Ngomong itu Pak. Mudah-mudahan anak itu paham, karena ada pendidikan dalam rahim. Dan saya pernah mengalami itu, Pak. Ketika saya mau menuju ke Medan, di perjalanan itu anak mau lahir, saya bilang sama anak itu, udah keluar ke Tuban, Pak. Dari Sidempuan ke Medan berapa jam itu, Bu Fauzia? Akhirnya saya pegang perut saya, dari Padang Sidempuan ke Medan. Berapa jam? Sekitar 12 jam, Bun. 12 jam, Pak. Anak sudah tak ada ke Tuban, Pak. Habis ke Tuban, Pak. Anak udah tinggal incrit, keluarlah kepala itu. Jadi saya, karena saya Pak terus terang, di Padang itu saya semangat kuliah Pak. Akhirnya anak itu saya pegang sambil merintih-rintih di atas bus Kurnia, saya dialog dengan anak. Ya Allah, saya dialognya. Apa saya katakan?
Nak, tolonglah jangan keluar dulu. Umi belum beli bajumu. Umi belum ketemu sama kakekmu di Medan. Umi masih di jalan. Jangan keluar dulu, nanti kita nggak punya uang untuk melahirkan. Sampai itu saya cerita sama anak. Akhirnya Pak, sudah dia mau mendekati keluar, pintu keluar, dia masuk lagi Pak. Terasa Pak gerakannya. Jadi itulah Pak. Jadi banyak teknik memang pendidikan dalam rahim. Sudah saya alami itu. Artinya untuk online, Bapak Ibu jangan khawatir. Pakai Zoom. Ini kan tatap muka kita, tapi online. Ya kan Pak? Nah gitu. Kemudian pakai WA, VN atau apa terserah, tapi tetap online. Boleh Pak, untuk zaman COVID ini lebih dipermudah kita wawancaranya. Nggak perlu kita nemui orangnya di mana gitu, jauh gitu. Nggak perlu. Ada akses internet. Tapi Pak, ada masalah kalau online ini. Masalahnya jaringannya bagus tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Khawatir kita ketika wawancara, belum kita ngomong sampai konsep Z, baru A, udah habis. Karena jaringan nolak. Atau pulsa habis. Mati lampu. Itu mengganggu Pak. Nah, makanya ketika masa COVID kita mau penelitian, boleh Pak. Boleh melalui online, cuma lihat jaringan dan tempat kita di mana. Kuota internetnya jangan pelit kalau neliti. Nanti gara-gara pelit kita nggak selesai penelitian. Jadi memang penelitian itu capek, kemudian mahal, kemudian apa ya? Membutuhkan banyak waktu, Pak. Itulah penelitian. Maka yang siap itu penelitian kualitatif, terutama yang kita bicarakan itu yang sehat jasmani dan sehat rohani, Pak. Dan sehat uangnya juga. Karena memang banyak biaya penelitian itu, Pak. Banyak sekali. Apalagi Bapak Ibu, saya lihat banyak Bapak Ibu yang kerjanya struktural ya, ada jabatan. Jabatan struktural itu betul-betul mengganggu untuk penelitian bisa jalan cepat. Kalau tidak ada motivasi, itu dia. Kalau tidak ada motivasi untuk meneliti, misalnya disertasi. Ketika Ibu disertasi ini kan Ibu sambil kerja ya Bapak Ibu ya, misalnya ada jabatan struktural. Dari mulai jam sekian sampai jam sekian, walaupun online tetap ada kerja. Nah, ketika ada kerja Bapak Ibu dia harus bisa bagi waktu. Kapan bekerja, kapan meneliti. Nah, itu nggak boleh alasannya saya sibuk, disertasi saya lama, nggak boleh itu. Jadi Bapak Ibu harus membagi tugas. Kapan bekerja, kapan meneliti. Dan pengalaman saya Bapak Ibu, jika kita tidak mengerjakan langsung, malas terus itu. Jadi peneliti itu harus semangat. Semangat, Bu, walaupun istilah saya terseok-seok, jatuh bangun. Ya kan Pak, Bu? Terseok-seok jatuh bangun, yang tadinya kuanti, kemudian penelitiannya kuali, akhirnya dari nol dia belajar. Ada itu banyak, bukan tak ada. Bagaimana kok bisa kuanti jadi kuali, tergantung proses penelitian. Bisa jadi fokusnya tadi kuanti, ketika dibimbing, oh ini tak cocok dengan kuanti, kata pembimbing. Ini harus kuali. Atau kebalikannya, bisa jadi kuali ketika dibimbing, ini nggak cocok kuali, ini kuanti. Nah, kita harus paham dua-dua itu. Artinya memang peneliti itu harus tebal, harus tahan dengan taifun akademik ya. Kalau nggak tahan dengan taifun akademik, ibaratkan pohon bisa tumbang. Iya kan? Apalagi sudah S2, S3. Walaupun bagaimana Pak, tetap kita ada apa namanya semangat. Nah, kemudian tadi ada saya dengar dari Pak ini, satu ya Pak ya, Pak Bahtiar ya. Pak Bahtiar mengatakan harus minta persetujuan kalau kita mau wawancara. Betul Pak. Itu ada di metodologi, itu namanya etika penelitian. Ya, penelitian itu harus beretika. Ketika kita mau neliti siapa, di mana, kita harus telepon dulu. Sepakat dulu, jangan dipaksa itu orang. Dia itu manusia, punya perasaan, punya logika, punya hati. Jadi kita kesepakatan dulu Bapak Ibu. Bu, bisa saya mengadakan penelitian ini dan Ibu sebagai partisipan saya misalnya, kan? Apa itu Bu? Ini proposalnya Bu dibaca. Waktu saya tak ada lah Bu, kalau siang sampai sore. Jadi adanya kapan Bu? Malam. Oh, kalau malam jam berapa Bu? Di mana Bu? Pakai apa Bu? Nah, begitu kita tanya. Sehingga Ibu tadi akan mengingat itu, tidak merasa intervensi, tidak merasa ditekan gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kita tidak melaksanakan dengan etika, kita nggak boleh. Penelitian itu harus manusiawi. Ibu kapan bisanya? Pertama siapa yang kita teliti? Bersedia nggak dia diteliti? Kalau bersedia kapan penelitiannya? Kalau misalnya sudah tahu kapan penelitiannya, di mana penelitiannya? Dan plus dibilang Pak Bahtiar itu apa yang mau kita tanya? Tapi tentang apa yang mau kita tanya, jangan terlalu terperinci Pak Bahtiar. Apa aja, garis besarnya aja. Nah, kalau terperinci udah habis lah, nggak usah bertanya lagi kalau gitu. Ibu tuh udah tahu jawabannya.
usahakan jangan tahu Bapak Ibu partisipan tentang apa yang mau dijawab. Jangan tahu, usahakan itu. Itu adalah rahasia kita. Fokus utamanya aja kita kasih tahu, tapi rinciannya tak usah. Kenapa? Karena nanti dia tidak banyak yang bisa dia kasih sama kita. Udah ada itu jawaban saya Pak, katanya. Saya kirim aja ya Pak melalui email, katanya. Nggak usah Pak Bahtiar. Jadi itu salah satu alasan orang yang tak mau jadi partisipan. Dia nerima kita tapi nggak ada waktu, akhirnya dia minta kirimkanlah Pak Bahtiar interview guide-nya atau pedoman wawancaranya, karena waktu saya tak ada. Jangan Pak Bahtiar, jangan coba-coba itu. Itu adalah siasat orang yang sebetulnya tak ada waktu untuk ditanya. Atau dia tak mau ditanya, tapi karena kasihan, terpaksa dia buat pakai email. Nah itu kalau udah email itu udah mirip lah dengan questionnaire jadinya, terbatas sekali datanya. Sementara kita tak mau begitu, kita harus ada yang ditanya why, mengapa, bukan hanya what, apa. Kalau kuantitatif what, apa terdapat hubungan antara ini dengan ini. Tapi kalau kualitatif why, mengapa, how, bagaimana, who, siapa, nah, when, di mana, where, when, kapan, where, di mana. Jadi kualitatif itu memang fleksibel dan memang harus utuh datanya. Itu ya Pak Bahtiar. Saya tambah tadi sedikit tentang etika penelitian, itu harus ada. Iya, Baik, Bapak Ibu, silakan disimpulkan Bu Fauziah, kayaknya sudah cukup waktu pas jam 11. Ya. Nanti kita ada sedikit 30 menit ya Bapak Ibu. Bagi yang sibuk untuk khutbah Jumat, terutama Pak Solihin udah izin dari tadi, tidak apa-apa lah Pak. E-learningnya Bapak cuma masuk satu kalimat, tapi harus ada Bapak gitu loh. Akhirnya Bapak boleh keluar. Ya, atau apalah Bapak tanggapi ya. Silakan Bapak Ibu. Terutama Bu Fauziah menyimpulkan. Baik, terima kasih. Bu Fauziah, masih bisa satu lagi, Bu. Ya, silakan Pak Turham. Sebenarnya ada dua tadi, tapi satu sudah dijawab tadi tentang harus face to face, tapi bisa menggunakan media tadi sudah dijawab Ibu. Ini berkaitan dengan boleh nggak Bu? Turham suaranya nggak jelas. Iya, suaranya membal, Pak. Bisa nggak kalau yang informan kita itu kita undang, bukan kita yang datang ke sana. Pak Turhan bisa itu dimatikan apa iya, lanjut ya Pak, saya jawab itu aja Pak. Itu aja Pak. Oh iya, baik. Itu aja ya Bu Fauziah, saya jawab langsung ya. Baik. Ya silakan Bu. Pak. Iya, Pak, tadi udah saya jelaskan, tergantung kesepakatan. Nah, itu Pak. Kalau katanya bukan informan ya Pak, kalau informan itu sama polisi Pak, memberi informasi investigasi data. Ini partisipan Pak istilahnya. Orang yang berpartisipasi, ya. Jadi kita tergantung kepada ini Pak, kesepakatan, etika penelitian tadi. Ketika kita menanya Bapak atau Ibu itu sepakat untuk kita teliti, langsung kita tanya yang tadi, kira-kira Pak, Bu, di mana saya harus mengadakan wawancara dengan Bapak Ibu? Nah, kita tanya, misalnya, saya Pak nggak bisa ke rumah Bapak, Bapaklah ke rumah saya. Nah, nggak apa-apa Pak, demi apa? Demi temuan penelitian kita harus bisa ke sana. Nah, begitu Pak. Cuma kalau dia jauh Pak Turham, kita bilang, maaf ya Pak, ini apalagi masa COVID Pak. Kemudian lumayan jauh rumah Bapak. Bisa nggak kira-kira kita jumpa lewat WA Pak, komunikasinya, atau lewat video call Pak, atau lewat Zoom Pak, atau lewat apa gitu, secara online. Minta tolong kali Pak, saya juga ini Pak agak-agak jauh rumah Bapak, dan saya juga khawatir ada COVID nanti ketemu pula di tengah jalan. Jadi Bapak baik-baiklah komunikasi. Nah, jadi artinya kita iakan tapi kita pegang ekornya. Kalau bisa tak ke sana kita, begitulah Pak. Begitu. Jadi komunikasi yang baik itu Pak ya. Kita setuju tapi kita usahakan tak setuju dengan itu, begitu. Itu terutama untuk peneliti kuali harus lenggak-lenggoknya tahu lah itu. Minta tolong bahasanya harus merendah kita Pak. Karena kita yang butuh. Ya, kita yang butuh Pak. Kalau tadi misalnya yang tadi yang hamil tadi dia maksakan harus ke rumah partisipannya dalam kondisi hamil, dia iakan sementara badan dia nggak dipikirkan, itu konyol Pak. Di tengah jalan misalnya hamilnya udah hampir keluar, bisa jadi anaknya nggak keluar gara-gara emaknya sibuk dengan penelitian. Dan bisa jadi harusnya
tidak keluar duluan karena maknya juga sibuk dengan penelitian. Jadi baik-baiklah Pak komunikasi dengan orang yang kita teliti. Etikanya dipakai, kita santun, mereka suka. Jangan kita maksa gitu Pak. Jangan kita marah. Kalau kita marah kita lari. Nah itu ya Pak ya. Oke, baik Bu. Oke, baik, silakan Bu Fauzia. Ya, terima kasih kepada Pak Turham, juga kepada dosen pembimbing kita atas pencerahan yang diberikannya kepada kita pada hari ini. Kita sudah banyak menerima informasi ya dari ataupun pencerahan dari dosen pembimbing kita, bahwasanya penelitian kualitatif itu sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali. Dan hal-hal yang dilakukan itu harus dilakukan oleh si peneliti langsung, tidak bisa diwakilkan oleh orang-orang lain, baik dari segi wawancaranya maupun pengambilan datanya. Ya, kalau kita memang masih sebagai pemula, ya seperti disarankan oleh dosen pembimbing kita tadi, kalau teman-teman nanti disertasinya ingin melakukan jenis penelitiannya itu kualitatif, maka gunakanlah jenis penelitian yang pengambilan datanya, wawancaranya itu melalui wawancara terpimpin ya, wawancara terpimpin, karena kita punya guide atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada pewawancara kita. Ya, terima kasih. Saya rasa demikian untuk pemakalah dan respon-responnya yang sudah begitu banyak diberikan oleh teman-teman sekalian, juga penambahan-penambahan ataupun sudah dilengkapi langsung oleh dosen pembimbing kita. Saya kembalikan kepada Ibu pembimbing atau kepada Pak Solihin nih Bu. Ya, saya aja Pak Bu ya, biar cepat ya. Pak Solihinnya udah mau terbang dia nih. Ya, baik silakan, ya Bapak Bu. Ibu sekalian, terima kasih. Nanti Pak Solihin, tugas Bapak menyusun footnote ya Pak ya. Referensinya ganti dari input menjadi footnote ya, biar bisa dilacak gitu atas bawah. Kemudian belum saya koreksi, saya nunggu itu dulu Pak ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain, kayaknya kemarin saya punya tawaran. Bapak Ibu ada yang bisa membawa masalah, latar belakang masalah, atau mungkin proposal. Andai kata ada, Kalau di tempat saya suaranya nggak dengar ya? Nggak kedengaran suaranya Bunda. Terputus. Ya, hilang suara. Terputus nggak dengar. Ya, sama nggak dengar juga. Halo Bunda. Ya, jaringannya terputus Bu. Halo. Turham minum kopi dia Pak. Pak Turham ini kok banyak kali akun Bapak Pak. Di laptop suaranya nggak dengar Bu, jadi hidupkan HP lagi kan? Ya, makanya dubbing nanti suaranya. Iya, mungkin jaringan ya. Iya, Padahal Bu. saya di sini, padahal saya di sini biasa nggak pernah dubbing itu. Atau mungkin karena udah waktunya harus tutup ya, dibuat Allah dubbing biar cepet keluar saya. Karena udah mau sholat ini udah ditegur kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang nanti LBM-nya bisa dikasih ke saya, kirim melalui WA. Atau proposalnya, kirim melalui WA. Nanti akan kita bahas minggu depan. Siapa yang mau silahkan, nggak mau pun nggak apa-apa. Saya hanya menawarkan. Karena mumpung ada mata kuliah penelitian. Kualitatif ya Bapak Ibu ya. Nanti Ya, Bunda. dengan Pak Ya, ini Bu. baru kuantitas. Oke ya. Terima Ya, kasih Bu. Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ya, inilah kesimpulan dari kita semua. Pak Sapi maaf ya, no comment ya Pak. Bapak tadi udah terbang ke tempat lain, kami udah mendarat, Bapak masih naik ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat manfaatnya. Bapak Ibu semangat, terutama kalau bisa yang menulis pelan-pelan ya tentang penelitian disertasi. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di hari ke depan lebih baik lagi. Amin. Amin ya. Akhirul Amin. kalam saya sudahi dengan, tapi ingat ya Pak Sapi'i, Ya, tolong Bunda. masuk ke e-learning ya Pak, diskusinya Pak ya.
Ya, Kapan terserah, mau habis sholat Jumat, mau nanti malam terserah Pak. Pokoknya 30 menit aja Pak. Ya Pak ya? Ya Bunda. Ya Ibu. Hari ini maksud saya. Hanya 30 menit, karena e-learning harus diisi Bapak Ibu. Sudah saya buat rumahnya ya Bapak Ibu, yang pertemuan ketiga, masuklah pembahasan, diskusi, lanjutkan sedikit. Mau terserah, mau habis sholat Jumat, mau habis maghrib, terserah. Kalau habis maghrib itu lebih enak karena lancar e-learningnya. Yang masuknya sedikit. Dosen udah pada sibuk tidur ya, bukan sibuk ngajar. Jadi lebih lancar, nggak dipakai. Sekarang lagi jam terbangnya sibuk. E-learningnya jadi kemana-mana hari ini. Baik, itu saja dari saya. Akhirul kalam saya sudahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari foto Pak Sapi. Dari foto Pak Sapi. Ya Bunda. Pak Sapi dari foto sudah? Sudah Bunda, sudah saya kirim ke grup Bunda. Ya, masukkan ke WA ya. Ada bukti ya. Kita live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bunda, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat, amin. Kawan-kawan jangan ada dulu yang keluar ya. Siap Ketua, siap Pak Ketua. Gimana kabar? Area Pak Ketua. Pak Ketua, izin kamar mandi dulu Pak Ketua. Nggak boleh. Nggak boleh kamar mandi. Aduh. Nggak ada pempes ini Ketua. Ya, gas terus. Apa informasinya Pak Kosma? Ini ada informasi baru ini. Oh iya. Apa hasil Pak Ketua? Hasilnya inilah, atau kita nunggu Pak Eka, kita lanjutkan langsung atau gimana? Lanjut Kosma. Oh iya, karena ini pun lagi direkam juga ini, nanti bisa kita lihat juga nanti di YouTube nanti insya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau untuk metopel dan mata kuliah lain, insya Allah nanti kita rekam dan kita kirim link YouTube-nya, ya silahkan dilihat di YouTube lah, begitu dia Bapak Ibu, untuk mengulang perkuliahan kita. Ya, jadi saya mulai saja. Tadi saya mohon izin juga dan saya minta tolong tadi ke Bu Paudia yang sudah bersedia, dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bu Paudia yang sudah bersedia tadinya. Dan ini hasil diskusi saya dengan Pak Dr. Budiman. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan sehat, dan mudah-mudahan kita dapat nilai A+. Amin. Amin. Itulah permintaan saya tadi itu ke Bapak itu. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, cepat dan sabar, dan mudah-mudahan kami dapat nilai A+. Amin. Amin. Langsung Mbak. Ya, langsung aja ya kan ke dia. Udah dibilang Pak Ketua A+, amin lagi diminta. Jangan amin, A+ saja. A+. Oh iya, A+ ya. Oke. Terus itu tadi hasil diskusinya dengan Bapak itu kita diberikan 2 tugas. Tadi 1 tugas saya buat di tugas pertama itu membeli buku. Mantap. Terus yang kedua buat makalah. Terus yang ketiga resume buku yang kita beli tadi itu, atau reportnya. Jadi nampaknya siapa yang kerja ini bisalah bagi-bagi resumenya itu. Karena 1 judul saja dia kan gitu dia. Jadi 1 untuk semua ya. 1 untuk semua ya. Iya, tapi kalau bukunya itu 1 per orang untuk kita. Jadi 11 harganya itu ya tidak sampailah merobek kantong. Terjangkau. Tapi kalau saya sih sebenarnya kalau lihat bukunya seperti itu ya sudah melebihi itu 2 kali lipat harganya. Tapi tidak apa-apa lah, intinya A+ kita. Ya kan? Berapa harganya Pak Ketua? 1 juta? 1 juta apa 100.000? Pak Eka lah. Kenapa tidak saya bilang di sini? Karena ini kan direkam, nanti didengarnya pula kan nggak seru kita. Dan dicerita harga lah di sini. Terus ini Bapak Ibu,
Itu kita dikumpulkan semuanya itu di akhir nanti, di akhir perkuliahan. Jadi kita makalahnya itu juga kita ada 5 judul. Mohon maaf Pak Ketua. Ya Bu. Karena ini kita bicara bebas, Pak Ketua kan hostnya, matikan recordingnya. Oke, siap-siap Bu.